Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan PGN Pasukan Gabungan Nusantara dimanapun panjenengan berada. Kita salaman dulu Kang, ini lama nggak ketemu ini 1 bulan lebih ya. Sehat Kang Toyo? Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan saudara kita Kang Toyo dari Purbalingga. Nah kebetulan hari ini ada yang selamatan syukuran amal puasa 41 Kang Toyo. Nah sebelumnya kita sapa seluruh teman-teman kita, saudara kita, subscriber yang sudah support, subscribe channel kita. Semoga semuanya dengan izin Romo Kiai diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, dilapangkan rezekinya, dan dijauhkan dari segala musibah, bala dan bencana. Amin ya Allah rabbal alamin. Langsung Kang Toyo, kita akan menarik sebuah tema terkait dengan oligarki gitu. Oligarki, terutama oligarki di Indonesia yang memang sangat nyata adanya. Nah, sedikit ya narasinya tentang oligarki. Sebenarnya seperti sekelompok orang yang menguasai di bidang tertentu, apakah itu kekuasaan, politik, ekonomi, budaya dan segalanya. Itu sangat nyata. Kalau di Indonesia ya, misalnya contohnya kemarin pas pemilu itu, Jakarta bisa berapa partai, 12 partai mendukung satu kelompok. Nah, itu dikuasai oleh satu orang saja. Bahkan termasuk ekonomi di Indonesia, pemerintahan dan kekuasaan. Kita akan tarik nih siapa backupnya, gembongnya ini, karena akan merugikan masyarakat Indonesia Nusantara khususnya. Siap Bang Toyo? Semoga dimudahkan di sini kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta masudi warido kamasli bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelang kiok kita masih as. Iya masih assalamualaikum. Gelang kiok kita masih aktif semuanya. Dengan sisi bila syagian cahaya ya Allah. Mohon dihadirkan gaib terkuat yang membackup, yang menjadi aktor dalam utama oligarki di Indonesia yang menguasai kekuasaan ekonomi bahkan politik, yang berusaha menguasai Indonesia. Betul-betul yang paling kuat dalangnya, aktor utamanya ketar ke tangan saya. Allah. Allah bi sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad masuk sempurna berada tasbih tasawufnya tersambung sallallahu bisa bicara langsung dengan bahasa Indonesia sallallahu Muhammad, tidak bisa melukai sedikit pun, 9 rusuknya aman dibanting berlapis-lapis. Silakan perkenalkan diri Anda. Sebutkan nama, berat badan, tinggi badan, ukuran sepatu. Ini kayak mau daftar apa ya? Siapa ini yang hadir? Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Undang-undang alam gaib berlaku jika berbohong langsung dipotong-potong dan ditahan Allah. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Menyerang kembali dengan kekuatan sallallahu Muhammad. Tidak bisa mengambil apapun di tempat ini. Jika mengambil sesuatu langsung hajar Allah sallallahu Muhammad. Organ-organ suaranya bisa disambung dengan lancar, lantang suaranya keras Allah sallallahu. Siapa ini yang hadir? Golongan apa? Bisa bicara dengan lancar ya, mengganggu langsung diganggu. Allah sallallahu alaihi. Siapa ini? Silakan bicara. Bingung di sini apa gimana? Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung tidak bisa menolak berbicara Allah. Dilepaskan dulu, diamankan dulu. Ya, biarkan nyaman dulu sallallahu alaihi wasallam. Energinya dikuatkan lagi. Allah nomor. Silahkan bicara, perkenalkan diri, dari golongan apa, dari mana asalnya? Iblis. Oh, golongan iblis. Dari mana asalnya itu Anda? Dari mana tadi asalnya? Di mana posisinya? Santai aja, doh, saya nyerang diikat langsung kalau nyerang. Ya, duduk saja santai. Tidak usah meronta-ronta. Semakin terkunci, terikat. Semakin mencoba membuka, semakin terkunci dan terikat. Allah sallallahu alaihi wasallam. Santai saja.
santai saja. Ini Mbah Iblis, dari mana Anda asalnya? Dari barat. Barat itu maksudnya negara barat atau di barat Indonesia maksudnya? Timur Tengah. Oh, dari Timur Tengah, jauh sekali. Tadi saya mengundang dengan izin beliau dalam aktor utama oligarki yang ada di Indonesia. Kok Anda yang dihadirkan ke sini? Hubungannya apa dengan Anda? Akulah yang berkuasa. Oh, Anda aktor utamanya. Anda mengatakan dari daerah Timur Tengah, maksudnya dari Israel. Dari situ. Jujur. Daerah mana? Timur Tengah mana maksudnya? Ya. Ya. Lagi perang, dan mau hancur kayak Israel ya. Tak akan hancur. Oh, sudah porak-poranda begitu kok nggak akan hancur. Kita tinggal menunggu waktu saja. Lama. Masih lama. Ya. Sebentar lagi. Sebentar lagi apa? Nunggu Tuanku. Oh, Tuhanmu. Memang Tuhanmu siapa? Allah. Tuanku. Oh, Tuanmu. Si mata satu itu. Memang sekarang gimana posisinya Tuhan si mata satu itu? Kamu tidak perlu tahu. Iyalah. Oke lah, kita langsung fokus ya Mbak Iblis ya. Kamu sudah punya tanduk berapa? Usianya berapa? Wujudnya iblis seperti apa kamu? Tubuh menyala. Tubuhnya menyala. Keren sekali ya. Menyala-nyala api ya. Oke, berarti sudah level tinggi nih. Ini Mbak Iblis. Apa kaitannya kamu dengan oligarki di Indonesia itu yang menguasai kekuasaan, mengatur politik, ekonomi juga. Ini sangat merugikan sekali masyarakat Indonesia. Itu sudah tugasku. Memimpin anak buahku di bangsamu. Bangsa manusia maksudnya. Iya. Bangsa Nusantara ini. Iya, bangsa Nusantara. Oke. Oh, jadi Anda yang diutus untuk mengatur, menguasai. Ya. Sebenarnya gini, tujuan utama. Apa kamu tanya-tanya? Iya, memang saya sengaja datangkan kamu, saya tanya-tanya untuk menjelaskan oligarki Indonesia itu. Jadi tujuan utamanya apa oligarki Indonesia itu? Menyambut. Menyambut. Ya. Menyambut siapa? Tuanku. Loh, kok menyebut tuanmu kok modelnya atau caranya dengan membentuk oligarki di Indonesia itu? Itu kaki tangan. Oh, hanya kaki tangan saja. Nah, terus kalau memang tujuan menyambut, caranya menyambut, programnya atau kegiatannya apa itu? Nanti pada saatnya Tuanku muncul, dia akan mendukung dari segi apapun. Oh, dari semua aspek. Finansial, dari dukungan, semuanya. Apa? Untuk apa kamu tanya-tanya? Ya supaya kita tahu strategi oligarki itu apa itu. Ya. Untuk menghancurkan mental bangsamu. Oh, ingin menghancurkan mental bangsa Indonesia. Iya. Salah satunya dengan menguasai kekuasaannya. Ya, tentunya. Ya. Jadi, nah kalau dalam wujud manusianya, oligarki itu diwakili oleh orang-orang seperti apa, golongan apa? Para elit. Ya, para elit politik, elit ekonomi, elit semua pucuk-pucuknya. Yang membisiki anak buahku. Oh ya Allah.
Berarti elit-elit politik, ekonomi, penguasa itu sudah dalam kekuasaannya, golongannya Anak kamu. buahku. Ya, 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 ya. Cuma mereka tidak tahu. Ya, ya. Menang bodoh. Ya, ya. Galak. Wah, Anda galak sekali ya. Loh, mau anak buahmu masa mereka tidak tahu apa? Kamu tidak minta izin untuk menguasai mereka? Untuk apa izin-izin? Ini contoh ini, kalau oligarki di Indonesia di bidang kekuasaan, apa yang sudah kamu lakukan? Nyatanya yang sudah kamu lakukan ini. Aku mau keluar. Tidak bisa terkunci. Wallah. Langsung diikat dengan kuat, tidak bisa keluar. Sallallahu Muhammad SAW. Dah, nanti dulu Mbak Iblis. Kenapa di sini nggak betah apa piye? Iya, Nggak nyaman. sekali. Dibuat nyaman dulu ya. Wallah, dibuat nyaman dulu biar enak. Sallallahu Muhammad. Dinyamankan dulu suasananya, hawanya, semuanya dibuat nyaman. Dibebaskan dulu, dilepaskan dulu, tapi tetap dikawal. Sallallahu Muhammad. Ini Mbak Iblis. Program utama oligarki di Indonesia itu apa? Untuk membodohi bangsa-bangsamu. Astagfirullah. Ngecebatin iblisnya kok. Kofal ini awas. Untuk membodohi bangsa-bangsamu. Selain membodohi lah, apalagi? Mentalnya tambah hancur. Oh, menghancurkan mental. Bagaimana caranya menghancurkan mental, membodohi-bodohi Nusantara itu? Dijadikan tidak berkutik. Oh, dijadikan tidak berkutik. Karena di bawah kekuasaan Iya, iya. para elit-elit. Begitu ya. Seolah-olah tidak bisa apa-apa. Terima. Ya, 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 betul. Terutama misalnya di bidang ekonomi itu yang kita rasakan di Nusantara itu memang sangat keterlaluan. Jadi ekonomi Indonesia kan hanya dikuasai oleh segelintir orang nih. Contoh Aguan tuh. Itu apa kamu apanya Aguan? Urusan anak buahku. Oh, itu baru anak buahnya kamu ya. Nah, itu kan salah satu penguasa sekelompok elit ekonomi yang menguasai ekonomi Indonesia. Saya sekarang lagi rame itu PIK 1, PIK 2 itu contohnya. Dan masih banyak sekali. Aku hanya menerima laporan dari anak buahku. Oh, Mereka tunduk untuk urusan bawah terserah. Iya, 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 iya. Jadi ada apa ya namanya levelnya sangat tinggi, yang di bawah itu anak buahnya semua ya. Ya Allah. Termasuk di bidang kekuasaan, Anda juga menguasai elit penguasa dan politik di Indonesia. Iya. Tujuan akhirnya apa itu? Tujuan utamanya? Nggak perlu tahu. Ya harus tahu, jujur. Jika bohong langsung dihajar. Allah sallallahu Muhammad sallallahu. Yuk, jujur. Ya cepet, kalau ingin cepet pulang ya jangan lama-lama, jawab dulu. Apa tujuan utama oligarki penguasa di Nusantara ini? Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa apa? Aku nggak boleh bicara. Sama siapa? Tertutup. Allah dari penguasa, di atasnya lagi Allah. Sallallahu tertutup, dia bisa dilihat dari mana. Silakan dijawab. Nggak boleh. Boleh, di sini tidak ada bisa melarang, hanya harus dijawab, tidak bisa ditolak. Jawab wajib Allah. Itu sudah tugasku. Nggak boleh. Tugasmu ya tugasmu, tapi kan punya rencana mas dan tujuan.
Tujuannya sudah tadi saya ucapkan. Apa? Untuk menyambut si mata DC itu maksudnya. Tujuan utama besarnya itu malah. Malah kalau dibawa kan saling sengketa, berebut, saling menjatuhkan. Tapi tujuan akhirnya itu sebenarnya. Ini cabang dari seluruh dunia. Cabang dari seluruh dunia. Jadi hampir seluruh dunia juga akan bisa dikuasai. Dengan tujuan untuk menyambut si seperti aku. Aku cabang sini. Cabang Nusantara. Ya. Salah Muhammad yang mengganggu langsung di singkiran semua yang mengganggu. Nih. Berarti hampir semua aspek kehidupan berusaha kamu kuasai melalui kaki-kaki tangan kamu di. Ya. Sudah. Belum. Ya. Nah, contoh elit-elit ekonomi di Indonesia itu contohnya orangnya siapa saja? Yang masuk dalam oligarki ekonomi di Indonesia, Mbak Iblis. Kecil dijawab. Kamu tadi sudah bilang. Oh, kelompoknya itu. Oh, Aguan CS. Ya. Sama orang yang bilang itu 9 apa itu? 9 naga. Ya. Itu ya. Tetapi 9 naga itu dikuasai atau dipengaruhi oleh iblis di bawah kamu, maksudnya masih ya anak buah kamu yang bekerja. Iya. Kamu hanya menerima laporan saja. Iya. Ya. Jadi pantasan di Indonesia itu luar biasa dari politiknya, ekonominya, kekuasaannya hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, terutama ekonomi yang sangat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Tetapi misi besarnya itu untuk menyambut si mata satu. Ya. Sebentar lagi. Sebentar itu pakai tahun apa pakai bulan? Rahasia. Sedikit bocoran, nanti si DJ itu kan muncul pertama kali dari mana? Dari negara mana munculnya dia? Apakah dari Nusantara atau dari negara lain? Nggak perlu tahu. Yo, bocorin sedikit saja, dijawab. Nggak perlu tahu. Kenapa kamu? Ada yang mengancam? Nggak bisa keluar, dikunci, wallah, terikat. Nggak usah meronta-ronta, belum boleh keluar. Ini bocorin sedikit. Terus rencana terdekat kamu apa? Oligarki Indonesia yang paling dekat ini kan lagi mulai rame lagi nih. Ada peristiwa PIK 1, PIK 2 itu lagi rame. Itu sebenarnya punyanya siapa sih pagar laut itu? Tahu ya? Yang membentang di Laut Banten, Tangerang itu punya siapa? Apa kelompoknya kamu? Itu tadi. Aguan. Kawan-kawannya. Jadi sudah. Apakah penguasa yang dulu terlibat enggak? Yang sudah lengser. Termasuk di bawahnya. Setiap penguasa, setiap pengganti. Otomatis. Otomatis apa? Terlibat di dalam penguasaan aku. Begitu. Ya. Mungkin sedikit melenceng nih, Mbah Iblis. Apakah di dalam pemerintahan sekarang oleh Pak Prabowo itu banyak pengkhianat-pengkhianatnya yang masuk dalam jajarannya Pak Menteri, jaksa atau apalah pokoknya yang jadi anak buah di pemerintahan? Banyak pengkhianatnya enggak? Banyak sekali. Banyak sekali.
Alhamdulillah. apalagi dari berbagai arah, berbagai golongan, bukan satu kelompok. Iya, Pemikirannya berbeda-beda, betul. Dari berbagai partai politik. berbagai kepentingan. Allah. Pasti. Banyak sekali para pengkhianat. Wah, bahaya sekali nih Pak Prabowo nih. Jadi nanti tidak mendukung program pemerintah kalau begitu. Contoh saja misalnya nih ya, ada yang korupsi 300 triliun masa hanya di penjara 6 tahun lah ya tidak salah. Itu termasuk bagian dari peran oligarki di situ enggak? Ya, tentu ada. Semuanya ada. Astagfirullah. Rubes banget ini. Ini harus dikemplang saja semuanya ya. Tapi banyak orang yang tidak tahu. Iya, banyak orang yang tidak tahu. Ya. Oke ya, terima kasih ya Mbah Iblis ya. Saya ini minta tolong nih Kang Sud lah. Biasa di Kamisan Pak Kang Sud Kamisan. Ya, biar nanti saya pamitan ini disikat dan mengurangi durasi. Ya. Ya begitu ya Mbah Iblis, terima kasih ya. Nanti biar nanti keluargamu, saudaramu itu kaget, ini kamu kemana tanpa jejak gitu ya. Terima kasih sudah hadir di Majelis Al Husaini Banjarnegara, tidak bisa keluar tanpa izin. Monggo Kang Mis. Terkunci. Ya, ini kita berusaha menghemat waktu pemirsa. Jadi sekilas info ya, memang oligarki itu sangat luar biasa menyebalkan sekali, sangat merugikan bangsa dan negara, khususnya rakyat kecil di Indonesia. Karena oligarki itu sekelompok orang elit politik, elit ekonomi yang berusaha menguasai ekonomi di Indonesia. Jadi aturannya dibuat supaya untuk menguntungkan kelompok elit tertentu, termasuk sampai di bidang penguasa, pejabat, apakah itu presiden, menteri, bupati, gubernur, semuanya dikendalikan oleh kelompok oligarki supaya menguntungkan pihak-pihak mereka. Oleh karena itu ya kita coba kaji secara ya, memang ternyata peran iblis tetap luar biasa dimanapun, semua aspek kehidupan iblis berusaha untuk menguasai dengan tujuan utama ya agar manusia itu menjadi pengikut mereka. Kurang lebih seperti itu, sekilas info saja supaya bisa menjadi ya kewaspadaan bagi kita, khususnya bangsa Nusantara yang memang menjadi salah satu incaran kelompok oligarki di seluruh dunia. Kurang lebih mohon maaf. Salam dari PGN dan Kang Toyo, pamit Kang Toyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.